Kalau saya perhatikan, penilaian labet dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu itu labet itu ya sama, ikut ocehan. Itu durasi kerja? Nah, itu baru dengar saya, istilah itu baru dengar itu ada. Yang punya pakem itu cuman perkutut, ya. Perkutut. Terus kenari, Ya. sama cicak rowo, itu yang punya pakem. Soalnya sudah terbiasa ngomong pakem penjurian. Pakem penjurian mana ada pakem penjurian? Kriteria penjurian yang ada. Kriteria penjurian yang ada. Celilin, ngopi, Yeah. celilin. Ya enggak lah, mana ada gitu. Ada burung kayak gitu? Ada enggak dulu? Ya ada lah. Kalah ya? Kalah lah. Dan legowo. Sampai sekarang ya harus kalah lah. Kawan nih saya kata. Kawan. Lah duit-duit. Lanjut duit kawan ya. Selamat malam teman-teman Rojo Brono Channel. Nah, pada malam hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Pak Gi. Pak Gi ini kicomania asli Jember ya, di tahun 90-an. Saya mencari informasi-informasi itu, ternyata Pak Gi ini, wah akhirnya bisa ketemu, bisa berkesempatan ngobrol dan ada waktu. Oke, perkenalkan, ini Pak Gi. Pak Gi, apa sih Pak? Pak Gi. Sugianto. Pak Sugianto. Iya. Nama akrabnya Pak Gi ya? Ya Pak Gi aja dipanggil. Pak Gi, ini sekarang gimana ini? Di burung mulai aktif lagi? Kayaknya tertarik lagi. Dulu Tertarik sudah sempat berhenti. Oh, sempat berhenti. Sekarang kesibukannya apa Pak? Saya kan udah pensiun dari PNS. Sekarang buka laundry. Buka laundry Buat ya? kegiatan biar enggak jenuh. biar enggak kosong. Rosiana Laundry ya? Rosiana Laundry. Oh iya, terkenal juga Rosiana Laundry. Seliwar-seliwar mobil. Ada armadanya seliwar-seliwar Iya, Pak ya? iya. Melayani itu ya? Hotel-hotel sama rumah sakit. Oh keren, itulah. Itu mobilnya Pak Gi, laundry nih Pak Gi itu. Ya ini di mana sih Pak? Di Tegal Besar. Di Kebonsari ya? Kebonsari. Kebonsari. Ya, Rosiana Laundry. Oke, kembali ke topik di kicauannya. Pak Gi, dulu jenengan itu hobi burung sejak usia berapa sih Pak? Saya sejak SMP udah seneng burung. Oh, SMP-nya jenengan tahun berapa? 76. 76 ya 79 masuk SMA. 76 dia sudah, beliau sudah hobi burung, hobi memelihara. Senang memelihara. Pada tahun itu udah ada lomba belum Pak? Udah, cuman enggak seperti sekarang lah, beda. Waktu itu ya masih belum ikut lomba kan, masih sekolah nggak punya duit itu buat lomba. Iya, iya. Tapi sudah, oh ada lomba burung itu sudah tahu Pak ya. Oke, jadi hobinya semenjak SMP ya. Terus untuk mendalaminya ini Pak, ke dunia lomba burung jenengan tahun berapa? Saya mulai lomba itu tahun 90-an itu sudah ikut-ikutan BPI udah. Tahun 90? Ya udah ngajar saya, udah jadi guru. Udah jadi guru. Jadi guru tuh saya tahun 85 masuk Jember, tapi saya kan Surabaya. Oh, asli Surabaya. 85 masuk Jember, ngajar di SMA 1. Ya belum kenal Jember lah. Pada tahun sekitar 89-90 itu mulai ke BPI saya. Oh, akhirnya banyak teman yang hobi burung, jenengan masuk ke Ikut. PBI, Iya. tubuh PBI Jember. Iya. Menjabat apa dulu Pak? Saya enggak jabat sih, cuman kalau di penyelenggaraan event lomba-lomba PPI itu kan ada jadwal setahun 2 kali kalau nggak salah, itu event besarnya. Ya, bagian nulis piagam itu. Masa cuma nulis piagam, kan ada badan strukturnya, gitu masa sih enggak masuk di situ? Sebagai apa? Sekretaris mungkin? Kan tulis menulis? Iya, ya. Oh. Sekretaris. Oh, kan gini Pak, dulu kan kita sebagai di era-era sekarang ini tidak tahu Pak, lomba burung di zaman dulu itu seperti apa sih Pak? Dan ya kita membahas jenengan kan PBI Jember lah, jenengan ceritakan lah
perubahannya sampai sekarang. Dulu itu lomba burung, sampai sekarang itu bagaimana sih Pak awalnya? Yang saya tahu itu di eranya Pak Rahmat almarhum itu. Pak Rahmat itu ketua? Wakil ketua kalau nggak salah. Wakil ketuanya. Ya, wakil ketua. Ketuanya kan memang nggak bisa aktif. Pak dosen UNED itu. Di era itu sudah ngelola gantangan Gebang sebenarnya. Waktu itu kan ya di Pasar Gebang itu ada gantangan ya PKUG sampai sekarang. Cuman sekarang kan orangnya orang baru-baru semua, anak-anak muda-muda semua. Kalau dulu era itu ya saya juga masih nulis piagam, yang juri ya almarhum Mas Ripin, terus Dori, Mas Maman itu masih magang, ada beberapa orang lah. Oh ada kata magang ya? Iya, kalau dulu PBI itu. Iya. Berarti di PKOG Gebang itu dulu dikelola PBI. PBI ya? Iya. Oh. Jadi latberan Rabu, latberan Minggu. Tapi kalau lomba nasionalnya setahun 2 kali. Dapat jatah setahun 2 kali ya? Oh gitu itu. Oke, dulu di Jember ini kan dikenalnya dulu itu ada yang bercerita itu Jember itu adalah galeri BC. Nah, galeri BC itu seperti apa sih Pak? Galeri BC itu ya namanya beat club ya. Ya sebenarnya klubnya orang Jember sebenarnya, cuman memang ada tokoh-tokohnya di situ. Ya ada Dikyok, ada banyak orang lah di situ, termasuk Pak Rahmat juga di dalamnya. Yang jenengan kenal lah tokoh-tokohnya itu siapa sih di galeri BC? Ya banyak ya. Ada Ato, ada Dikyok, ada sapaan lupa selama itu. Ya. Termasuk jenengan di dalam itu? Enggak, saya kan cuman kalau punya burung bagus kan diminta gitu, diminta jadi, untuk berangkat kalau udah mau lomba nasional gitu kan. Jadi galeri BC itu tidak ketika lomba nasional aja. Iya. Dia hadir mengatasnamakan galeri BC perwakilan untuk Jember. Iya, Jember dulu itu. Jadi itu di Jember itu persatuan burung-burung bagus masuk ke galeri BC untuk ke event nasional ya. Oh, gitu Pak. Iya kan klub yang dari Jember itu ya galeri itu. Terkenal gak Pak? Terkenal banget, nasional itu. Jember loh. Oh iya, cukup disegani kalau galeri BC dari Jember. Cukup disegani. Sampai ke blok mana sih? Sampai kemana-mana, sampai ke Jakarta, sampai ke Jogja, sampai Kalimantan, kemana-mana. Iya, nasional. Kalau dulu kan nasional, Jember aja menyelenggarakan ya yang datang juga jauh-jauh. Tahun berapa sih? Ya 90-an lah, saya ingat itu. Berarti Jember ini dikenal dengan nama Galeri BC ya? Iya. Sampai ke Jawa Tengah, Wih, keren. Bangga saya sebagai Jember, Galeri BC. Nah, berarti di sana itu gimana sih untuk masuk ke galeri BC itu seperti apa sih? Ya sebenarnya sih orang-orangnya ya itu aja. Cuman kan kalau Jember kalau mau galeri itu mau berangkat event nasional gitu kan harus semua kelas punya. Oh, gitu. Di Jember kan terpantau semua. Misalnya Kacer punya siapa yang terbaik, itu yang dibawa. Diambil. Iya, ayo melok gitu. Terus nek kan gak melok, manuke sing melok gitu. Iya. Saat perawati iya. Teledekan. Mengatasnamakan Jember iya. Opung Lor Batu gini-gini, awakmu dhewe sing terbaik iki. Terbaik iya. Bersatu jadi iya. Mengatasnamakan Jember. Iya, satu bus itu sudah burung aja itu udah. Satu bus isinya burung. Burung aja iya. Orangnya? Orangnya satu bis sendiri. Oh, jadi rombongan 2 bis? Oh, iya, nanti yang bos-bosnya yang bawa mobil sendiri-sendiri gitu. Keren. Oh ya apa ya, saya tak angen-angen di sini. Akur berarti Pak? Akur. Rukun ya? Rukun. Nah, dulu itu satu Jember ya, satu klub itu. Galeri BC, nama galeri BC. Andalannya Jember nih Pak dulu, burung apa dan namanya siapa? Pasti inget lah. Banyak sih dulu ya. Andi itu juga bunglon merah terbagus waktu itu. Andi, nama burungnya Andi. Nama burungnya Andi. Milik Andi yang yang punya bengkel motor itu. Itu dulu
sempat terbaik gitu. Terus pecut itu murai. Pecut murai. Itu mau keribo itu. Almarhum ya. Almarhum. Almarhum. Terus diesel itu teledekannya Pak Rahmat. Teledekannya Pak Rahmat. Ya, diesel. Terus apa namanya? Kipas, bukan apa namanya? Cak Ijo itu yang dirawat Mas Ripen itu apa namanya? Apa ya? Banyak kok. Jadi dulu itu murai batu ada. Ada. Yang teledekan punglor batu ada. Punglor batu ada, punya Kaifu itu Pangeran. Oh, Pangeran. Punya siapa sih, Pak? Kaifu. Kaifu Kaifu itu yang punya toko kain itu di Pasar Tanjung, di Pasar Tanjung itu. Itu. Jenengan pernah ikut itu galeri main ke sana pernah Iya, ya? Ikut pernah, ikut iya. ya. Berarti punya gaco jenengan. Dulu. Apa sih Pak gaconya dulu? Saya punya bunglor batu dulu. Yang Bunglor paling batu. iya. Yang paling Iya. sehati. paling, Namanya Pak? namanya Bebek yang saya dulu punya itu. Namanya Bebek. Akhirnya hilang. Iya, karena modelnya Bebek emang. Oh, gitu ya. Jadi punya gaco punglor batu namanya Bebek. Kok dinamain Bebek, Pak? Aneh misalnya, bunglor batu itu pada umumnya kan kalau ngerol kan nyeklek, ekornya kan ngunci gitu. Ngunci. Kalau ini enggak, nyeklek gini ngerol, ekornya bebek gitu. Ekornya bebek. Ekor bebek, gitu iya, lah ya, nggak iya. ngunci gini ya. Enggak ngunci. Namanya Bebek. Itu dulu pernah lomba di mana si Bebek? Di mana-mana, Mas. Dapat terbaik? Iya pernah, sempat. Selalu juara kalau itu. Selalu juara. Iya, soalnya gantang langsung ngerol dia tanpa pancingan. Pada umumnya kan bunglor batu itu mesti ada bawa perempuannya. Bawa betinanya ya. Betinanya ditarik baru ngerol dia kan. Kalau ini nggak usah udah. Punya Kaifu itu juga bagus. Bunglor batunya itu Pangeran itu. Pangeran. Jadi kalau mau digantang itu tangannya dimasukkan dikawin itu. Iya, tangan iya. Dikawin ngerol dia udah. Oh, sering terbaik juga. Iya, juara juga itu. Oh, berarti dulu BC ya sudah ada ya, galeri BC. Iya. Jember pernah nggak? Dulu ada juara umum nggak, Pak? Ada. Ya, ada. Galeri BC sering juara umum kan? Dulu ini paling gengsinya di lomba itu apanya sih, Pak? Juara umumnya? Juara umumnya kan berebut juara umum itu. Makanya kan semua kelas punya, harus sudah. Makanya dulu semua kelas harus punya. Iya. Apa dulu itu kalau lomba nasional itu seperti pertarungan antar kabupaten? Oh iya, ya kayak gitu. Tensinya seperti itu ya? Iya. Dih, keren nih. Oke lah, itu sejarah untuk Jember ya Pak ya. Galeri BC itu sejarah untuk Jember. Akhirnya Jember bisa dikenal ke Nusantara. Iya, nasional Bali, itu. Iya, Lombok. Bali. Iya, mana-mana tidak. Naik bis rep, perjuangan Kicau Mania Jember Galeri BC. Saya sebagai perwakilan Kicau Mania Jember untuk Galeri BC, matur suwun. Matur suwun untuk Galeri BC udah mengangkat nama Jember ke Tingkat Nusantara. nasional, iya. Tingkat nasional dan disegani. Iya, disegani. Wih, kota Jember keren ya, kota Jember keren. Dan gini Pak, dulu dan sekarang terkait itu lomba dulu dan sekarang itu apa sih Pak yang ada perbedaan nggak atau ada perubahan yang signifikan nggak? Kalau perkembangan jelas ada perkembangan. Saya kan juga baru saja kan ngikuti ini baru 2-3 tahun ini. Vakumnya lama Vakum ya? lama saya. Vakum agak lama karena ya bukan jenuh sih. Melihara tetap. Cuman mainnya itu agak lama karena ya ada sedikit trouble itu burung hilang, Aduh, jadi nggak suka aku. Nyari seneng akhirnya nggak seneng, terus nggak baik dengan teman, nggak baik dengan apa itu kan. Oke lah itu. Makanya terus agak vakum. Terus ini anak saya mulai suka. Akhirnya belajar anak saya itu kan, belajar dulu.
belajar gak entos ini kalau nggak dia. Oh gitu. Iya. Berarti Akhirnya terus jenengan gini, jenengan itu vakum, justru anak jenengan yang iya, main. ini main tapi nggak bisa ya. Nggak bisa? Nggak bisa. Makanya Akhirnya terus jenengan tergugah. iya, gitu diajari. Oh, jadi yang menggugah Pak main lagi anak Iya. Mas Lisna Iya. ya. Lisna Makanya anaknya. terus harus ngajari. Jadi jenengan turun lagi. Sering kalah Nah. paling. Nah, terus saya perhatikan, memang saya sempat dengar ada Labet Kusumo itu sempat populer ya, sempat Sangat viral populer, ya, Pak. Sangat viral. populer Kusumo. Legenda lah bisa. Sampai legenda ya. Nah, kalau saya perhatikan penilaian Labet dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu itu Labet itu ya sama, ikut ocehan. Oh, ikut ocehan Iya, ya? ikut ocehan. Pesertanya juga nggak terlalu banyak. Pesertanya kalau satu blok gantangan itu paling separuh. Dan kalau dulu apa namanya di kelas Labet itu yang ganteng banyak cewek-cewek. Iya, cewek-cewek. Peganang Cantik-cantik. cewek. Iya. Itu yang punya burung atau joki? Iya, yang punya burung. Cewek ya? Iya. Berarti dulu cewek ini ikut lomba burung kan itu Labet ya? Iya. Gitu tau. Nggak tahu loh Pak itu Pak. Enggak, Iya, kalau dulu banyak Labet, Kenari itu cewek-cewek banyak yang ganteng. Dan penilaian Labet sama dengan ocehan kalau dulu. Isian juga. Iya. Kayak jurinya jalan juga. Iya ya, kalau jurinya PBI dulu itu ya sama, muter lah. Gitu ya. Iya. Dan kok bisa beralih ke keke? Nah, ini saya nggak tahu riwayatnya ini. Makanya terus saya perhatikan anak-anak yang baru belajarnya langsung motong ke itu kan, motong ke kekean, motongnya ke Labet. Karena waktu itu populernya Labet sempat ada yang ditawar 1M, ada yang ratusan juta, sehingga anak-anak muda tertarik di situ kan. Nah, belajarnya mereka dari Labet. Nah, penilaian Labet pada waktu itu kekean panjang dan seterusnya itu kan. Ya, Nah, padahal ocehan kan tidak seperti itu. Ocehan seperti apa Pak? Ocehan kan kalau kriterianya PBI kan jelas sudah. Irama dan lagu, volume, gaya dan fisik. Itu paten ini sudah. Kalau sampai sekarang dipakai kan itu kan. Iya. Kriteria itu. Ada Kecuali sekarang untuk itu durasi kerja? Nah, itu baru dengar saya istilah itu baru dengar itu ada. Durasi kerja mulai dulu memang ada, cuman kan nggak pernah dibuat istilah itu. Nggak pernah untuk di kolom penjurian? Ya di kolom penjurian kan hanya irama dan lagu, kemudian volume, gaya dan fisik itu aja. Nggak ada durasi kerja di situ, nggak ada. Durasi kerja itu otomatis kan, otomatis yang kerja mulai awal sampai akhir itu dinilai bagus, kan? Bagus dalam arti bunyinya dia mulai awal dari akhir. Tapi irama dan lagunya, walaupun bunyi dari awal sampai akhir, kalau bunyinya cuman itu aja kan bukan irama dan lagu kan gitu. Itu kriteria. Pakem ya. Pakem beda lagi. Loh, pakem itu yang punya pakem itu cuman perkutut, ya. Perkutut. Terus kenari, ya. Sama cucak rowo itu yang punya pakem. Loh. Ya beda lah kriteria sama pakem. Yang punya pakem itu hanya itu. Loh, jadi untuk pakem kan sekarang kan pakemnya gantangan ini gini. Loh, itu istilahnya enggak tahu ya, mungkin salah kaprah atau gimana. Kalau menurut saya sih masa pakem. Kalau pakem tuh yang punya pakem ya hanya itu. Jadi dulu ini pakem memang sudah ada. Sudah ada, tapi untuk perkutut, untuk burung tertentu, untuk burung tertentu kan. Perbedaannya gimana Pak? Ya kayak contohnya, misalnya perkutut ya. Perkutut kan keteknya, ketek gitu ya. Iya kan keteknya, terus angkatannya, terus buangannya kan itu kan jadi pakem. Kalau cak rowo ada yang engkel, ada engkel ngelagu,
Ropel. Iya kan, ada ropel. Kan beda itu kan sudah pakem itu. Itu pakem. Iya. Nggak paham. Berarti kriteria dan pakem ini beda. Ya kalau menurut saya sih beda kan, Nah, itu kan dulu ya. beda, iya. Sekarang kok sangat mudah sekali pakeme gantangan iku ngene. Padahal di sana nggak ada ini ya, nggak ada kutut, nggak ono Salah rawo. kaprah menurut saya sih itu. Salah kaprah. Salah kaprah membuat istilah. Ya biar nanti kecomannya itu mengartikan lah apa itu pakem, apa itu kriteria. Jadi itu beda. Ini Pak Ki yang menjelaskan. Saya pun juga bingung nih. Soalnya sudah terbiasa ngomong pakem penjurian. Pakem penjurian mana ada pakem penjurian? Kriteria penjurian yang ada. Kriteria penjurian yang Lihat itu di kepleknya PB itu kan mesti ada itu. kriteria penjurian Iya. ya. Bukan pakem penjurian. Bukan. Kalau di keplek itu tuh. Kau tahu ya? pakem. Harus ngerti ini, harus ngerti pelajaran ini. Oke. Lah, seperti kriteria dulu, penjurian dulu ya, kriterianya dengan yang kriteria sekarang. Anggap wis kriteria yang sekarang. Kalau apa yang berubah? Nggak ada yang berubah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada Yang berubah itu sebenarnya pemainnya kan berubah. Belajarnya juga berubah. Kalau dulu itu kan semua ocehan, labet aja dinilai ocehan, iya kan? Bahkan dulu kenari itu juga ada yang isian. Ada kenari isian kelas tersendiri. Kenari kenari umum kelas sendiri. Kenari isian itu nggak boleh bunyi kenari malahan. Nggak boleh. Nggak boleh bunyi kenari. Harus Full bunyi cak ijo, bunyi bunglor merah, yaitu ada dulu kelas tersendiri itu dulu. Keren. Nah, sekarang kan anak sekarang belajarnya kan dari labet kekean. Nah, sehingga yang kekek panjang yang bagus kan gitu. Ketularan Pak ininya, di kelas oceannya akhirnya ketularan. Sing nembak panjang itu bagus. Dulu kan nggak ada penilaian nembak panjang. Dulu penilaiannya tonjolan kalau dulu ya. Tonjolan. Berarti yang sekarang dimaksud tembakan celilin itu berarti dulu ngomongnya tonjolan. Tonjolan, iya. Yang kalau dulu gimana emangnya? Dulu kan tetap itu kriterianya. Kalau dia irama dan lagu itu kan otomatis dia ngerol. Semua burung kan ngerol, ada yang putus-putus, ada yang ngerol. Kalau ngerol itu kan semua lagu dibawakan dengan tanpa henti gitu kan. Kadang-kadang terus muncul tonjolannya, kayak cendet dulu itu ada tonjolannya walangan, krak. Habis ngerol. Kalau cendet kan nah, itu berarti ngerol-ngerol ada tonjol ya. Kalau sekarang ngerol tonjolan. Kalau sekarang kan nembak bedil itu istilahnya sekarang gitu. Ya, bedanya di situ. Sehingga anak-anak yang belajarnya dari labet kekean itu, ya akhirnya kalau dia diklat juri, terus kemudian dia menjadi juri, akhirnya yang dinilai panjangnya tembakan. Jadi sebenarnya kriteria tidak ada berubah. Nggak ada berubah. Nanti ada geseran dari itu ya? Iya, kalau menurut saya itu. Sehingga berbeda memang. Ya, dikatakan kemajuan, ya mungkin kemajuan zaman ini. Kalau kemajuan itu dulu yang dibilang sulit dan sekarang jadi mudah, berarti karena itu kemajuan. Nah ini gimana ini? Ini kemajuan apa kemunduran ini Pak? Menurut jenengan? Ya cuman kan untuk memahamkan anak-anak sekarang itu kan burung roll itu kan tidak mesti nembak, tidak mesti ada tonjolannya. Tapi irama lagunya itu yang dibawakan kan tidak monoton. Orang yang nyanyinya bagus itu kan kalau dia dinamikanya bagus. Burung kan sebenarnya juga punya dinamika di irama dan lagu itu kan gitu. Kadang ada kerasnya, kadang kan gitu. Itu kan. Terus berbagai macam variasi lagunya itu kan pinter lah ya. Ada suara kolibri, suara ini dia bawakan. Berarti kemunduran apa kemajuan? Ya, kalau dia paham harusnya kemajuan. Karena begitu dia ngerol kemudian ada tonjolan bagus, itu bagus. Tapi kan ada yang tidak paham sehingga yang dinilai hanya tonjolannya aja. Kan banyak burung sekarang yang hanya
bunyi cililin aja terus berhenti lama. Jagongan dulu, kopi-kopian dulu, nembak lagi, cililin lagi. Itu seringkali dijadikan juara. Padahal kan dia tidak ngerol, tidak Dulu menyanyi. ada nggak burung kayak gitu, Pak? Ya ada, tapi kan ya nggak seperti sekarang. Dulu itu kan lebih diutamakan yang ngerol. Dulu kalau ada burung yang kayak gitu menang nggak? Kalau dia ada ngerolnya bisa menang. Enggak, Us. Yang kata sampean. Celilin, ngopi, celilin. Ya enggak lah, mana ada gitu. Ya, ada burung kayak gitu. Ada nggak dulu? Ya ada lah. Kalah ya? Kalah lah. Oh, dan legowo. Sampai sekarang ya harus kalah lah. Cuman kan Seharusnya, ya itu tadi pemahaman juri yang baru-baru itu kan karena belajarnya dari Labet. Oh. Dan itulah pergeserannya, Ya, Pak. ya. Pergeseran juri yang dulu dan yang sekarang. Apa jenengan kan vakum lama nih? Apa karena pergeseran itu kurang sreg di hati untuk bermain? Oh enggak. Kalau itu kan hobi. Hobi itu kan kesenangan. Ya kita ikuti aja zamannya. Ikuti aja misalnya. Ya. Kalau kalah itu kan biasa. Udah biasa lah. Ya. Tapi jenengan mengikuti mencetak burung di era sekarang, apa tetap memegang teguh yang dulu demi keseniannya? Teguh yang dulu. Tapi harus ditambahi dengan tadi itu ada tonjolan. Ada tonjolannya. Jadi kalau bisa kan burung yang bagus kan ngerol terus nonjol. Nafas sedikit ngerol lagi dan bervariasi. Tonjolan kan tidak hanya satu macam kalau perlu. Kalau habis nonjol cililinnya, nanti habis ngerol lagi kenari mungkin, ngerol lagi cendet mungkin kan gitu. Iya, Kan iya. kalau bisa seperti itu kan bisa bagus burung. Jadi bervariasi benar. Kalau di Jember nih, menemukan kriteria suatu gantangan yang memakai kriteria zaman dulu ada nggak sih, Pak? Ada, masih ada. Masih ada. Masih ada, masih ada. Karena ya ada juri seniornya mungkin kan. Oh, gitu. Ada juri yang lama di situ. Tapi untuk jenengan gantangan di Jember sudah banyak ya yang jenengan Ya, datangi. banyak tahu, banyak tahu. Dan mereka bagaimana? Kalau yang pakai sistem yang lama itu seperti PBI dulu, itu kan pakai bendera kecil. Bendera start. Ya, bendera kecil. Bendera kecil itu kan begitu burung itu start bunyi kan langsung dikasih tanda bendera kecil. Itu kan sudah 37,5 itu. 37,5 berarti itu Iya ya? kan, 37,5 itu. Nah itu yang saya lihat hanya di Subdenpom sama KSS. Sama KSS. Iya, itu pakai sistem lama kayaknya. Apa cara memberikan tanda. Dia penjuriannya. Penjuriannya. Tapi kepleknya kan saya nggak tahu bener pakai BBI apa enggak. Saya nggak tahu itu. Yang tahu cara dia memberikan apa bendera start itu dia sama bersama Subdenpom dengan KSS itu. Yang lain nggak tahu gimana caranya kok dia bisa menentukan juara tanpa melihat kapan dia start. Oh, gini Pak, gini. Ini seru. Saya mau tanya. Dulu itu poin yang paling penting untuk juri menentukan juara itu di start apa di akhir, Pak? Semua. Semua. Iya. Kalau burung telat start? Ya kalah lah. Kalau burung menang start tapi akhirannya Iya kalah juga. ini udah. Misal ada 2 burung, Pak ya. 2 burung nih, 2 burung guys. Yang burung A ini startnya dapat, tengahnya ngisi, belakangnya hilang. Kan ada 3 waktu anggapannya. Start dapat, tengah masih ada, finishnya hilang, akhirannya hilang. Yang satunya startnya ndak ada. Awalan pertengahan dia ada, ke belakangnya dia ngisi. Mana, Pak? A atau B? Yang B. Yang B. Berarti Iya. Kalau hanya 2 lah ya, kalau hanya dengan ya startnya dia terlambat. Tapi kan sampai akhir dia kalau yang contoh gini aja lah, kalau misalnya bunglon merah ya, start dia dapat, langsung dia teler gitu. Teler. Tengah-tengah meletik atau terakhir meletik ceplek, belum berakhir penjurian, kalah sudah kan? Oh bukan meletik kan kesalahan Pak. Loh, iya, tapi kan dia berhenti akhirnya nggak bunyi. Lah, Atau bukan dia gini aja wis. Ya itu anis merah.
karena dia meletik kan kesalahan. Misal ada gini, murai batu sudah ya. Jenengan kan main murai batu ya, sekarang fokus ke murai batu. Murai batu itu ada 2 burung, digantang, yang satu nih terus langsung dia tarung cepat, yang satunya masih diem, pertengahan dia baru ngangkat, dia masih oke, tarung dah. Akhirnya dia akhiran dia habis. Pak, yang bagus. Ya imbang harusnya kan? Harusnya imbang. Berarti iya. apa gunanya bendera start di situ, Pak? Fungsinya bendera start? Ya fungsinya mulai dia bunyi. Iya, jadi startnya kan start kan tidak harus di awal. Mungkin di pertengahan dia baru bunyi, baru di bendera start kan gitu. Apa nggak gini sih? Ini angan-angan saya ya, atau hasil pemikiran saya. Kenapa kok BPI ngasih bendera start? Karena ini menurut, karena burung yang start itu dia benar-benar burung fake yang sudah siap tarung kan. Dan jenengan sebagai ngerumat burung kan sudah dipersiapkan, siap gak, perasaan ketika digantang langsung das. Nah, ada yang jenengan nyiapno baru diem di awal. Lah, kok gak siap tarung baru lagi ke belakang jadi. Sedangkan ini dari awal sudah siap gempur, kan burung fake toh, kita pertarungan gitu toh. Jadi itu poinnya yang mana sih, Pak? Bingung aku ditakoni ngono. Nah, karena di sini yang saya bingungkan fungsi bendera start, Pak. Iya. Juri itu start karena ada 2 alasan. Ketika ada burung kalah, tekmu Kak startnya ndak ono, kalah start, tekmu gembos, lah itu loh. Iya. Gimana? Jadi kalau di juri ya, tugasnya juri itu kan 3 kali putaran ya. Putaran pertama itu kan melihat start. Langsung dia misalnya ada burung yang bunyi, ya, langsung dia start 3,5 kan gitu. Terus putaran kedua dia kan sudah mulai paling tidak milih 25% dari jumlah kan. Ya. Misalnya ada 100 burung, maka 25 burung harus sudah terpilih. Kan gitu. Berarti kan poinnya sudah di start ya. Start sudah poinnya. Kalau sudah terpilih 25, putaran ketiga baru menentukan 10 besarnya kan gitu. Berarti yang telat start ya itu. Bisa kalah, nggak masuk. Bisa nggak masuk. Berarti yang fungsinya bendera start di situ, berarti untuk itu ya? Iya. Untuk jurinya memudahkan menyeleksi ya? Karena itu kan tahap penyeleksian. Tahapan penyeleksiannya seperti itu. Berarti yang paling benar ketika burung kalah itu dengan alasan kalah start. Iya, kalah start bisa juga gitu. Tapi kan untuk sekarang kan bisa juga kan. Sekarang juga tidak sama deh. Sekarang karena ada perubahan. Aku nggak bisa ngomong, aku karena model sekarang. Sebagai naluri lah ya, sebagai jenengan kan juga merawat burung untuk dilombakan kan. Lebih seret mana dari situ? Dan saya juga bingung, bendera start ada fungsinya enggak? Ya ada lah. Nah, kalau dari pemikiran saya, fungsinya itu untuk itu, Pak. Iya. Benar ya? Benar itu. Benar. Karena kita menyiapkan burung, ketemu lawan, fake, langsung intimidasi lawan, das. Iya. Jadi benar itu. Start ya. Iya. Jadi ya start. Ya akhirnya terjawab sama Pak Ki untuk bendera itu ya. Tapi Pak Ki tadi agak ragu-ragu. Iya, ragu-ragu. Soalnya kan kalau dilihat dari penilaian juri, ya juri itu kan 3 kali keliling. 3 kan. Keliling pertama kan melihat burung start itu. Kalau nggak start kan nggak dapat 3,5 itu. Itulah makanya start itu penting. Ya. Oke, start itu. Ini tadi kita bukan ngomongin 60 gantangan ya, mencontohkan jika ada 2 burung seperti itu loh ya. Jadi kita tidak mencontohkan untuk 60 gantangan. Ketika ada cuma si A dan si B, burung A dan B, lah pilih yang mana. Ternyata itulah fungsinya. Oke, banyak orang yang nggak tahu. Dikira bendera start itu ya cuma tele. Pokoknya ini. Nah, masalahnya sekarang kan gitu. Walaupun startnya nggak bunyi ya, startnya nggak bunyi. Begitu di
ada berapa menit kemudian terus bunyi, itu kan langsung dibrokno itu gendera. Oh, wah, ini. Iya. Ya kan gitu. Nah, itu yang membuat rancunya kan di situ. Tapi kan dari start kan udah ada Iya, tangan dari curi-curi yang pakai sistem PBI ya itu ya. Sistem PBI. Oh, ini sudah masalah pencurian itu ya. Unik ini. Terkait tadi pakem dan kriteria. Dan ceritanya Jember dulu seperti apa. Dan kicau mania dulu dan sekarang ya beda ya Pak ya? Ya beda lah. Dulu ya kalau menurut Pak Ki, rombongan, ada yang tukang milih, iku punya keledian api, iku ayo aja. Jadi kan semua bersaudara ya dulu ya, saling ini ya, saling support ya, tidak ada saingan. Berarti karena membawa nama kotanya dia sendiri untuk tempur dengan kota lain dulu, gengsi ya Pak ya. Dulu kan kontes kalau di saat Jember itu kan paling kontes di Gebang. Berarti itu tahap penyeleksian ya? Iya. Untuk mereka ajak ke galeri BC untuk ke event nasional ya? Iya. Seperti itu dulu. Latberan itu seperti itu intinya ya. Penyeleksian untuk ke event nasional dan juga ada transaksi lah di situ. Kayak latberan ono burung bagus ya transaksi kayak dulu. Dan gini lagi Pak. Dulu kan jenengan kan di PPI ya. PPI dulu dan yang jangan ngomong PPI lah. Penilaian dulu ini tingkat ke fair play-nya itu berapa persen dibanding yang sekarang? Ya kalau dulu itu saya pikir ya fair play lah. Kalau ada burung punya bos lah ya, punya orang terus dia juara itu wajar karena memang burungnya bagus, belinya mahal. Memang dia cari burung yang bagus yang bisa juara, terus ditampilkan jadi juara itu kan wajar sebenarnya. Berarti kalah karo manuke bos. Nah, itu kan menjadi alibi atau persepsinya orang sebenarnya. Persepsinya iya manuke bos. Iya memang manuke api ya apa? Lah iya toh. Piye? Aduh kalah karo manuke bos. Lah bos kan akeh duwite. Tuku manuk yo larang. Sing larang manuk api kan ya Pak ya. Lah kalau manukmu bisa menang dengan manuknya bos, jadi dituku mesti. Dituku sama bosnya mesti. Jadi jangan kalau dulu enggak mau. Bos tuh enggak mau kalah, makanya seakan-akan gini Pak sekarang, Pak. Kalah karo manuke bos, seakan-akan bos itu kan nyogok ngono. Iya, kesannya seperti itu. Padahal enggak. Kalau dulu itu misalnya manuke bos kalah. Ya bos itu ngodak-ngodak sing menang iku, tak tukune. Kok ngalahno manukku dituku itu dibeli. Bos, kudu ngono ya bos ya. Lek ono manuke sampean kalah, tukun bos. Jadi memang kudu menangan manuke bos duwe duit. Bos, ngono to bos. Tukun bos. Karena dulu bos seperti itu. Iya. Rata-rata kan orang punya duit, wong ini hobi, kesenengan. Iya. Manuke kalah, sapa sing ngalahno aku iku tak tuku lah. Iya, dibeli itu. Baru itu ya bener kalah karo manuke bos. Karena bos tukune manuk api, larang. Karena dia orang bos. Iya. Akeh duite. Nek kamu punya burung bagus, mesti dituku. Kemana iso ngalahno manuke bose? Dulu ya. Iya. Berarti itu bukan alasan, justru lek lomba. Lek ono bos semangat dulu, tak kalahno iku, entekku dituku. Itu iya, dulu Pak. Iya. Berarti tutuk ono bos iku gak lomba aku. Ngono saiki kan akeh bos-bos ning kono gak lomba. Takutnya itu sekarang itu alasannya bos-bos nyogok padahal enggak. Manukmu menangno, manukmu apikno gitu. Dan nama bos tolong dijaga, Bos. Ya. Jenengan berpredikat bos misalnya, tolong dijaga nama baiknya. Burungnya kalah, tukun sing iso ngalahno yo. Harus itu. Jadi untuk kata-kata kalah karo manuke bos. Jadi alasannya bukan bos itu tukang sogok, bukan. Jadi jaga nama baiknya bos. Dengan seperti itu. Lah Prio itu kan sekarang mulai itu. Prio itu kan mulai nunggu ayo siapa yang bisa ngalahkan manukku kan dibeli sama Prio itu. Oh. Kan banyak ditantang itu orang-orang daerah itu. Suruh datang. Beli ya, Pak. Iya, RGN ya? Iya kan? Wah, ya itu, Bos. Aku pengen tempuk karo Prio. Tapi dek ladran ae ya, Prio. Dek tiket cilik. Bisa ngerti menang di tuku ya, Pak. Iya. Oh, dulu gini, Pak.
katanya dulu itu protes ya ada, protes ada, tapi nggak so brutal sekarang. Ya. Bagaimana sih? Memang dulu penjurian itu bagaimana kok ada protes tapi legowo? Sekarang mau protes gimana, Mas? Begitu selesai penjurian, rekapannya ditempel kok. Dulu? Iya, ditempel. Jadi misalnya sampean main burung bunglon merah. Ya. Kok kalah manuk gue, wong teleri api. Kan bisa dilihat di rekapan itu. Oh, ternyata irama lagu cuma 37,5, gak mentok. Sudah legowo ya tahu, ya? Iya kan, udah tahu dari itu, dari penilaian itu kan di sini kan nggak ada sekarang ini kan. Yang nempel-nempel kayak gitu. Iya, kalau dulu kan ditempel kalau BBI itu, ditempel di papan pengumuman itu. Jadi dulu sebelum protes ke juri, lihat dulu. Baca rekap dulu. Iya, rekap dulu itu loh. Oh iya, kalau rekap tidak sehati baru dia protes ya. Iya. Ada ya dulu ya kayak ya gitu ada, ya. bukan nggak ada, ya ada. Iya. Berarti dulu kayak gitu prosesnya. Mereka protes sih wajar lah ya, wajar untuk protes. Tapi protesnya itu kenapa kok kalah? Mereka kan nunggu rekapannya ya, dipajang, dibaca. Iya. Oh iya kalah. Oh kalah volume berarti. Kalah volume. Nah kalau rekapannya diganti-ganti. Diganti gimana jurinya sendiri-sendiri? Kan nggak bisa. Kan sekarang rekapan masuk ke ruang juri. Nunggu 20 menit baru keluar. Udah diganti Pak, gimana? Diganti ya apa? Mas sekarang itu apa namanya? KPI juri itu kan ada rangkap 3 itu. Ada putih, ada merah, ada kuning kalau nggak salah. Ada rangkap itu. Yang putih itu untuk rekap di kejuaraan, yang merah kan ditempel. Oh, berarti langsung Pak, tinggal lembar iya, tempel langsung. Jadi ketemu di situ. Sekarang ada sih lomba kayak gitu Pak, tapi suwi katanya dipajang Pak. Diganti. Oh dulu lat buran aja kayak gitu kok. Dulu? Iya, lat buran jadi tempel. Indah sekali dulu lomba. Jadi bisa melihat kekurangan burung kita apa. Misalnya, oh di volume kalah. Berarti apa caranya bongkar no volume kan gitu. Oh di irama lagunya kalah. Bagaimana masteri supaya lagunya lebih kan gitu. Mungkin karena sekarang protesnya keras itu karena sistem lombanya nggak seperti dulu ya. Banyak yang berkurang, banyak yang hilang akhirnya. Karena itu sebenarnya disepelekan kayak gitu itu Pak ya. Iya. Jadi itu suatu ruang akhirnya. Kalau dulu kan kicomania ketika kalah dia akan baca rekapan dan rekapan itu nggak mungkin diganti ya karena ada 3 lembar itu ya. Rangkap itu. Pengen nih. Seperti dulu pengen. Jadi kicomanianya terdidik. Iya. Legowo. Iya. Diedukasi di situ memang. Dan untuk sekarang ini banyak perubahan Pak, banyak perubahan dari dulu. Oh ya, ada lagi Pak yang pengen saya tanyakan Pak. Ini benar gak sih? Ada 2 burung yang penilaiannya itu berubah atau apa ya? Dari anunya itu berubah, anunya sih. Oh, seperti anis merah katanya dulu itu yang dicari burung yang ngerol. Kalau teler gimana itu? Gimana sih? Itu perubahan ya. Bukan perubahan penilaian. Bukan perubahan kriteria bukan. Tapi itu kan karena perjalanan lomba. Terutama di bunglon merah itu. Bunglon merah dulu itu kan kalau teler itu didis. Kalau teler didis? Iya, teler didis. Karena waktu itu belum ada bunglon merah teler. Begitu bunglon merah semua teler, mau didis semua. Kan malah justru yang teler yang bagus sekarang. Oh. Nah, bunglon merah kalau teler itu biasanya kan mengurangi volumenya. Mengurangi volume. Ya kan? Nah, sehingga ya kalah sama yang ngeplong. Benar. Kan gitu kalau volumenya kan. Nah, begitu teler semua. Yang mana yang teler tapi volumenya bagus kan gitu. Oh, akhirnya pindahlah ke teler. Iya. Oh, anis merah itu seperti itu sejarah. Dulu yang teler didis. Berarti dulu nggak ada Pak yo. Nggak ada dulu ya. Kerekap gini semua ya. Nggak ada yang gini ya. Saiki. Dan juga ini beranjangan. Iya. Kan dulu kan sangkare dur-dur banget bener ya.
Dan sekarang ya dhuwur tapi enggak sepiro. Dulu yang dinilai gimana beranjangan, Pak? Beranjangan kan dinilai apa namanya? Buffering-nya tuh kan. Ya. Buffering-nya terbang. Nah, sekarang kan dicari yang duduk. Dulu beranjangan ini terbang sambil bunyi nggak? Iya, kan gitu. Ternyata lebih bagus yang duduk. Iya, nggak putus ya. Nggak putus dia, ngerol dan iya. Akhirnya perubahannya di situ. Dulu yang dicari yang terbang, sekarang lebih mendalami ke lagu berarti ya. Akhirnya pilih yang duduk, irama lagunya. Itu dulu. Akhirnya Sangkar juga dimodifikasi atau disesuaikan lah ya. Seru banget deh. Seperti dulu itu seru banget. Curi-curinya. Iya. Dulu itu untuk melombakan burung tiap hari ada nggak, Pak? Enggak lah. Kontes yang ada. Tiap hari? Ya, kalau di Gebang itu dulu kontesnya gantian ya. Misalnya Senin itu misalnya kenari sama apa gitu ya. Cuman saya jadwalnya lupa, dulu ikut ngelola sebenarnya, cuman lupa. Terus kalau Rabu itu cendet hijau gitu ya. Cendet hijau gitu. Itu kontes saja. Oh, kontes berarti berbeda kelas tiap harinya. Ya. Tiap hari ada kontes di sana tapi kelasnya beda-beda. Beda-beda. Berarti kalau dulu kita punya cucak hijau, nggak bisa tiap Nggak hari. bisa tiap hari, ya Rebu aja. Sekarang kan full. Akhirnya sekarang full, banyak gantangan cucak hijau sampai perubahannya dulu kekurangan lahan ya sampai. Ya, kalau dulu memang yang ada cuma Gebang aja tempatnya kontes. Kalau lomba itu nasional ya setahun hanya 2 kali nasional. Ada Jember ya event nasional. Loh, ya sering setiap tahun itu ada 2 kali event nasional. Yang datang ya jauh-jauh, Bali. Temanya apa sih, Pak, untuk Jember? Ya, mungkin punya nama yang tersendiri. Kan sekarang gini, kayak Lumajang. Ya, ini tetangga dekat aja, Lumajang. Dikenal dengan event Arya Wiraraja, Pak. Garapannya PBI kan, PBI Lumajang. Kalau Jember dulu apa? Iya kan, Pak? Sekarang kan itu. Jadi identik dengan itu loh, Pak. Iya. Jember dulu ada nggak temanya atau bertajuk apa? Kayaknya sih enggak sih, enggak pernah. Lomba nasional. Iya, lomba nasional gitu, iya. Kalau dulu gitu. Dulu hadiahnya gimana? Hadiahnya cuma trofi sama piagam aja, nggak ada uang. Daftarnya pakai uang? Daftarnya pakai uang, pakai apa? Lih, nggak ada uang ya? Nggak ada dapat uang. Trofi sama piagam? Piagam aja. Tapi kan berharga itu kalau dulu. Piagamnya bisa dijual lah? Ya enggak lah, tapi kan burungnya jadi mahal. Berarti dulu lomba ini mengejar agar burungnya jadi mahal. Iya, agar gengsinya kan tinggi kalau dulu. Gengsi, berarti tidak mengejar hadiah ya? Ya enggak lah, ya dapat trofi itu aja luar biasa itu. Dapat trofi apalagi 3 besar itu kan. Itu burung mahal itu. Dapat piagam pun sudah senang ya. Dilaminating. Dilaminating. Beda memang kalau penghargaannya dulu dengan sekarang beda. Di situ sekarang trofi aja nggak diambil sama pemainnya. Trofi kadang mau digeletak dulu dapat piagam dulu lah. Bahagia nih kayak luar biasa. Iya. Apalagi trofi. Pajang itu. Padahal nggak dapat uang ya. Nggak dapat uang. Tapi wis tamune akeh. Iya. Dol piro. Dan sekarang di situ sudah hilang ya, Pak ya. Hilang. Piagam didesain sebagus mungkin dengan canggih kan. Saya bagian nulis piagam aja kan. Saya kan biasa nulis ijazah. Ya kayak tulisannya ijazah itu kalau aku nulis piagam. Jadi dulu jenengan nulis piagam itu ya, yang pakai bagus. Iya, pakai huruf-huruf gitu. Seni. Seni dulu ya. Sama Mas Yudi itu, Mas Yudinya Bu Johan itu. Tandem nulis piagam ya? Iya, bagian nulis piagam itu berdua ya. Karena ini lomba burung, yang nulis piagam pun juga berseni. Iya. Sekarang asal nulis aja. Asal nulis kadang nggak bisa diwaca. Piagam pun akhirnya nggak ada harganya. Iya. Trofi pun juga nggak ada harganya. Ya, Pak ya? Iya. Berarti itu perubahan ya? Ya, itu dari dulu yang didapat, yang jadi rebutan piagam sama trofi. Tidak ada uang
Nggak hadiah? ada hadiah uang. Nggak Uang ada. pembinaan gitu? Nggak ada. Nggak Nah, ada. kecuali juara umum. Juara umum ada uangnya? Uang pembinaan Oh, itu. makanya Jember Galeri nguber juara umum ya. Itu kan tropinya juga bagus, tropi gede itu, besar tuh tropinya, kadang model perahu, besar lah dulu. Itu Terus juara ada umum. uangnya dari situ? Ah, itu mungkin ada uang pembinaan. Gede? Ya enggak lah, enggak kayak sekarang. Sekarang besar ya uang tuh. Kalau dulu itu lebih ke ke door prize. Door prize-nya mobil gitu. Door prize-nya motor itu. Oh, berarti ya. dulu lomba ini yang mereka kejar selain gengsinya piala piagam, door prize ya? Ada door prize. Berarti uang pendaftaran sama panitia di... Larikan ke door prize. Jadi menunggu sampai kadang selesai jam 4 itu, jam 5 itu masih undian door prize itu. Nggak pulang ya? Nggak orang-orang pulang ya? ya, nunggu. Seru di saya rasanya. Dapat piagam, bahagia nih, dapat Yang nggak trofi. dapat juara, dapat door prize lebih senang ya. Keren. Door prize-nya mobil, door prize-nya kadang motor. Ya. Dulu kira-kira ada nggak Pak permainan juri apa bisik-bisik? Ada. Enggak sih kalau dulu itu. Soalnya kan jurinya dulu itu kalau event-event besar itu kan campur. Jadi kayak misalnya ada event di Kalimantan. Yang diminta di sini jurinya ada 4 misalnya kan. Ada Jiseful, Tatang, Dori sama almarhum Mas Ripin. Oh, di sini di Jember ada 4 juri PPI. Ada 4 juri PPI yang bersertifikat ya. Waktu itu. Pak Tatang, Haji Haji Saiful, Saiful, Mas Dori, terus sama Ripin. Mas Ripin. Ripin. Itu nanti kalau misalnya diminta Kalimantan atau diminta Jogja gitu ya, siapa yang dikirim nanti PBI yang ngirim. Misalnya yang berangkat Mas Ripin sama Mas Tatang berangkat dia. Dan nanti kan gabung di sana dengan dari daerah-daerah lain. Iya. Ini gabung ya. Kan ada berapa blok gitu. Nanti kan ini bertugas di blok ini bertugas di blok ini kan gitu. Berarti dulu ya mungkin nggak ada sogok menyogok ya, karena kan nggak dapat hadiah. Apaan itu? Cuma dapat trofi sama gengsi ya. Oh, beda memang. Karena sekarang berupa uang nominal. Itu yang jadi masalah. Wis Pak NW sanu hadiah. Kok fase Pak jenengan ngomong gitu Pak? Aku biasanya ngrungokno wong-wong iku. Biasanya ngrungokno wong-wong soalnya fase. Ya Pak, ya ndak ya. Oh gitu ya perubahannya gengsinya suatu trofi dan piagam. Sekarang seperti diobral aja, wis diobral. Nggak ada. Sampai sekarang saya nggak pernah kayak gitu. Kalah ya wis kalah. Masih manukku api, dikalahna ya wis. Aku pingin nih manukku api, aku sing delok, aku sing seneng. Akhirnya transaksi. Aku krungu kabar Pangeran Payu. Murai batu Pangeran Payu. Bisik-bisik. Aku krungu kabar lho. Tapi kan dikalahkan itu. Waktu di eventnya Superman itu kalah itu. Walaupun katanya penonton-penonton ikut terbaik, layak menang, layak juara. Tapi kan buktinya kalah. Kalah tapi kan laku. Berarti masih seperti dulu ya. Gengsinya akhirnya buktinya laku mahal. Kayak itu ya. Oh, keren sih. Apalagi sudah kita dari pagi ini wis belajar banyak tentang sejarah Kicomania ya Pak ya. Dari dulu lomba seperti apa dan juga kelas dan peralihan Jember itu dulu dikenal di mana, nama Galeri BC. Pak, tokoh-tokohnya Jember nih. Siapa saja Pak di Galeri BC? Banyak ya, Pak Jack. Pak Jack. Terus yang pokoknya yang punya galeri itulah, punya galeri motor itu. Galeri mobil itu kan punya showroom itu, showroom galeri itu. Oh, jadi awalnya dari situ? Iya, dari showroom itu kan. Showroomnya galeri itu. Berarti dia Kicomania ya? Iya. Dirangkul lah. Karena dia mungkin karena satu hobi dan juga punya modal, dana lah ya. Oh, Galeri BC ini nama showroom. Iya, showroomnya galeri itu. Wah, keren. Iklan nih. Iklan nih. Oh, berarti untuk sekarang juri-juri yang lama di Jember yang masih eksis Pak Tatang ya? Tinggal Tatang aja, Mas Tatang aja. Mas Dori masih ada, cuman nggak sehat kayaknya sih. Sudah sehat, cuman nggak mau lagi ke Burung kayaknya. Masih jenengan masih jalin silaturahmi ya? Masih. Kalau Haji Saiful, almarhum sudah. Almarhum. Meninggal ya. Mas Ripin meninggal. Haji Saiful meninggal. Tinggal Mas Tatang.
Dan yang masih eksis? Masih eksis Mas Tatang. Mas Dori nggak eksis. Jadi untuk lebih detailnya tentang penjurian zaman dulu ke Pak Tatang? Pak Tatang paling aman, paling tahu dia, Paling tahu paham ya. ya. Kalau jenengan kan di organisasinya ya ini ya PBI dulu seperti apa di organisasinya. Ini kita ngomong PBI sekarang sudah banyak EO lah ya, banyak EO. Ternyata awalnya lomba burung itu diselenggarakan oleh apa sih PBI ini apa PBI itu apa pelestari burung. disebut EO? Enggak, bukan EO. Pelestari burung. Asosiasi. Oh, Makanya muncul AJI itu kan. Karena mungkin AJII ya. Asosiasi Juri Independen Indonesia. Ya. AJII. Oh, PBI. Tapi tenggelam akhirnya itu juga. Banyak maksudnya seru ya. Kalau ngomongin dulu sampai sekarang sudah sangat banyak sekali EO perkembangannya. Tapi ya tadi itu Pak ya, ada kemajuan atau kemunduran. Perkembangan lah. Perkembangan atau kemunduran ya. Pakem apa kriteria banyak sekali. Kayaknya sih. Kalau dulu itu lebih ke pelestariannya. Kalau sekarang kan kayaknya lebih banyak ke bisnis kayaknya. Ke bisnis ya. Kayaknya ya muncul apa aja itu. Macam-macam itu. Karena mereka kan ternyata di dunia burung ini juga peluang bisa bisnis, berpeluang bisnis. ya. Jual multivitamin, jual sangkar. Lah, kalau dulu enggak ya. Dulu pengrajin aja kan, pengrajin sangkar gini. Wah, keren ngecomannya ini juga jadi ladang kayak gitu. Dan mereka yang bisa memanfaatkan ya nama-nama produk itulah. Ada satu Pak, jenengan kan mengikuti zaman dulu burung dan dulu Punglor Batu ya. Tapi murai juga mengikuti toh dulu. Sekarang kan yang lagi booming murai nih, murai. Dengan cucak hijau lah yang booming. Materinya lagu burung dulu sama materinya burung yang sekarang lebih dahsyat mana sih Pak? Kalau dahsyatnya kayaknya dahsyat sekarang ya. Cuman suara ya. Suara yang dikeluarkan itu kan menurut saya beda. Kalau dulu kan masternya burung itu kan asli burung ya, burung hidup kan. Kalau sekarang kan masternya kan sudah menjadi MP3 kan gitu kan. Gitu ya, itu kan. Sehingga suaranya pun beda. Yang beda. Dia bawakan. Yang dia bawakan nggak alami ya. Iya, nggak alami gitu kalau. Seperti suara celilin misalnya. Ini dari burung asli, ini dari MP3 beda. Iya, beda ya. Kan suaranya kan juga beda. Berarti lebih hebat yang sekarang dahsyat sekarang iya. Dahsyat sekarang karena soalnya apa? Tinggal muter. Tinggal puterai. Pengen lagu celilin, klik. Iya. Download. Pengen ini dulu kalau pengen celilin harus beli celilin. Iya. Oh, jadi materi burung dulu dan sekarang lebih dahsyat yang sekarang karena sangat mudah untuk memaster burung ya. Masih master burung. Kalau dulu sulit ya, harus mengeluarkan modal dan juga tempat juga perawatan juga. Kalau dari Pak, dari sekarang ini murai dulu sudah diternak belum? Nah itu dulu itu kan enggak ada murai ternakan dulu. Dulu itu kan rata-rata muda hutan. Makanya kan pemain murai itu kan hanya orang-orang kelas menengah ke atas. Karena mahal. Perawatannya juga susah. Kalau enggak kerutu enggak bisa itu dulu itu. Dulu mainnya kerutu. Jadi kalau udah menjelang Lebaran itu susah tuh kalau yang punya murai itu. Iya. Dulu kayak gitu. Iya. Jadi murai itu kalau digantangkan itu paling banyak 3 sap, 4 sap itu banyak itu udah. Karena itu punya orang-orang kaya lah ya. Iya. Cak Rowo, terus murai, Punglor Batu itu kan nggak banyak dulu. Termasuk labet itu paling banyak setengah gantangan. Setengah blok itu paling banyak. Oke. Sekarang kan bisa penuh gitu itu karena sudah banyak diternak. Nah itu kan kalau PBI berhasil itu berarti karena dia melestarikan ya. Memang dulu niatannya PBI untuk itu. Iya, melestarikan. Makanya dulu kan banyak yang ring. Dan jadi, sekarang sudah wajib ring untuk lombanya PBI, Pak. Keren PBI. Oke. Berarti untuk materi lagu yang burung dulu dan sekarang lebih dahsyat sekarang karena dimudahkan dengan bahan masteran. Kita kan tinggal klik, tinggal download juga ya. Dan di Rojo Brono Channel ada kayak untuk download itu ya. Ada banyak. Tinggal cari ya di Rojo Brono bisa di download itu.
dan suaranya bagus-bagus itu Pak. Sekarang Pak bisa di-download Pak. Iya, MP3, Pak. gampang Keren. sekarang. Gampang. Oke, Pak, cukup sekian. Saya matur suwun sudah berkesempatan kita ngobrol seperti ini, Mas. Ilmunya sangat banyak ini, Pak, untuk saya dan juga untuk penonton juga. Yang tua bernostalgia, yang muda belajar. Ternyata dulu seperti itu. Oke, matur suwun Pak Ki. Terima kasih banyak. Semoga Mohon maaf sehat. kalau saya ada salahnya. Iya, tapi saya banyak belajar. Nanti ketemu di gantangan lagi. Anak punya murai bagus.